Kronos. Dalam mitologi Yunani, ada sebuah kisah yang sangat terkenal mengenai sosok Kronos. Kisah ini menarik karena Kronos tega memakan atau menelan anak-anaknya sendiri demi menghindari ramalan buruk ayahnya dan untuk melindungi kekuasaannya. Jadi Kronos ini sendiri adalah raja dari para Titan dan bisa disebut sebagai dewa waktu yang kekal. Dia mempunyai istri yang bernama Rhea, yaitu putri dari Uranus dan Gaia. Dan Kronos juga mempunyai 6 anak, yaitu 3 putra yang bernama Poseidon, Hades, dan Zeus, dan 3 putri lainnya yang bernama Hestia, Demeter, dan Hera. Jadi ceritanya, Uranus, ayah dari Gaia, memprediksi bahwa ke-6 anak dari Kronos akan menggulingkan tahtanya ketika mereka dewasa. Jadi Kronos pun takut. Jadi untuk mencegah hal itu terjadi, Kronos langsung menelan ke-5 anaknya kecuali Zeus. Karena Zeus adalah anak terakhir atau anak ke-6 dari Kronos dan Rhea. Nah, jadi karena hal inilah yang menyebabkan Rhea sedih dan marah sejadi-jadinya kepada Kronos, cuy. Selang beberapa waktu ketika Zeus sang anak ke-6 dan terakhir lahir, Rhea memutuskan untuk menyelamatkan anaknya untuk dicintai dan dihargai. Jadi Rhea pun meminta nasihat dan bantuan kepada orang tuanya, yaitu Uranus dan Gaia, ya cuy ya. Jadi sesuai dengan nasihat orang tua Rhea, Rhea pun kemudian membungkus sebuah batu ke dalam pakaian bayi. Jadi kayak seolah-olah batu yang dibungkus ini tadi adalah seorang bayi untuk mengelabuhi si Kronos. Dan ternyata apa yang terjadi? Ya, Kronos pun secara tergesa-gesa dengan bersemangat menelan batu itu tanpa menyadari penipuan tadi, cuy. Jadi Kronos akhirnya berhasil ditipu oleh Rhea ya. Harusnya nelan bayi tapi malah yang ditelan batu gitu loh. Jadi kemudian Zeus dapat terselamatkan dari kegilaan ayahnya sendiri, cuy. Karena Rhea khawatir keberadaan Zeus diketahui Kronos, Rhea pun diam-diam mengirim Zeus yang masih bayi ke Kreta. Jadi Kreta adalah sebuah pulau yang terletak sekitar 160 km bagian selatan daratan Yunani dan sekitar 100 km barat daya dari Anatolia. Nah, jadi Kreta ini sendiri adalah tempat di mana Zeus dilindungi, dipelihara dan dididik. Ada juga beberapa makhluk yang membantu dan ikut serta merawat Zeus, yaitu ada seekor kambing suci bernama Amalti yang menggantikan posisi ibunya untuk menyediakan susu. Peri bernama Melissa memberinya madu untuk makan, dan elang serta merpati yang membawakannya nektar dan ambrosia. Nah, jadi nektar adalah sari bunga dan ambrosia adalah makanan khusus untuk para dewa. Zeus pun terus bersembunyi di sebuah goa yang berada di tengah-tengah Gunung Ida. Dan Curates atau pendeta-pendeta Rhea secara terus-menerus membuat suara di pintu masuk gua dengan cara memukul pakai perisai. Nah, jadi pendeta ini tadi tuh memukul-mukul pintu gua. Itu tuh tujuannya agar menakut-nakuti penyusup dan untuk meredam suara tangisan Zeus. Karena pada masa itu katanya ya, Zeus itu tuh nangis sejadi-jadinya kayak bocil. Di bawah asuhan yang sangat baik dari para peri, Zeus berkembang dengan cepat. Perkembangan dan kekuatan fisik yang besar dikombinasikan dengan kearifan dan kecerdasan yang luar biasa. Dan singkat ceritanya, ketika Zeus dewasa, kalian tahu nggak? Dia tuh bertekad untuk memaksa ayahnya mengembalikan ke-5 saudaranya yang sudah ditelan dulu. Jadi Zeus dibantu Dewi Metis dan berhasil membujuk Kronos untuk meminum sebuah ramuan yang membuat Kronos ini tuh muntah dan memberikan kembali ke-5 saudaranya yang sudah ditelan. Dan batu yang telah menggantikan Zeus ya, sekarang ditempatkan di kota modern dan berdekatan dengan kawasan kuno. Jadi kota ini tadi tuh bernama Delphi aja, yang dimana batu ini tadi dianggap sebagai peninggalan suci. Kronos sendiri begitu marah. Perang antara ayah dan anak menjadi tidak terelakkan lagi. Pasukan Kronos berada di sekitar 2 gunung terpisah di Tesali, sedangkan Zeus dengan ke-5 saudaranya yang lain mengambil tempat di atas gunung Olympus, yang dimana dia juga dibantu oleh Oceanus dan para Titan yang telah meninggalkan Kronos karena penindasan. Nah, jadi di perang ini Zeus dan saudaranya yang lain itu tuh dibantu Oceanus dan para Titan yang ninggalin Kronos gitu loh. Karena Titan yang ninggalin Kronos ini tadi ditindas habis-habisan oleh Kronos, cuy. Kronos dan para saudaranya, para Titan yang masih setia, menguasai gunung Otris dan siap untuk bertempur. Jadi pertempuran ini tuh berlangsung lama ya, berlangsung lama dan sengit. Yang dimana Zeus yang hampir kalah tiba-tiba keinget sama raksasa yang ada di penjara. Dan seketika Zeus pun berpikir aja bahwa raksasa yang ada di dalam penjara ini tadi itu tuh bisa memberikan sebuah bantuan yang sangat kuat kepada Zeus gitu loh. Jadi Zeus pun kemudian bergegas untuk membebaskan para raksasa-raksasa ini tadi, cuy. Dia juga meminta bantuan Cyclops yang hanya memiliki 1 mata di dahi mereka, yang merupakan keturunan dari dewa laut Poseidon. Jadi Cyclops dengan Dajjal itu hampir mirip lah ya, karena
dua makhluk ini tuh cuman punya satu mata di dahi gitu loh. Dan gak lupa juga saudara dari Cyclops itu tuh ikut membantu perang ini juga cuy, yaitu Brontes petir, Steropes kilat, dan Piresmen api landasan. Mereka segera menanggapi panggilan Zeus dan membawa petir yang besarnya tuh luar biasa. Lalu Hesaton Cyrus dengan ratusan tangannya melemparkan petir tersebut kepada musuh. Dan pada saat yang bersamaan juga menciptakan gempa bumi yang hebat yang menelan dan menghancurkan semua yang menentang mereka. Jadi dengan bantuan para sekutu yang sangat kuat, ternyata itu tuh musuh dari Zeus atau ayahnya malah jadi makin marah banget gitu loh. Saking luar biasanya pertempuran ini sehingga dikatakan bahwa alam semesta berdebar dikarenakan upaya yang begitu besar dari dewa langit. Air laut naik setinggi pegunungan dan ombak kemarahan yang besar mendesis dan berbusa. Bumi berguncang sampai ke dasarnya, langit bergemuruh dan kilatan-kilatan tanpa henti membawa petir yang mematikan. Karena ada sebuah kabut yang menyelimuti Kronos dan pasukannya, keadaan pun jadi berubah cuy, yang membuat kemenangan menghampiri Zeus dan saudaranya yang lain. Akhirnya Kronos dan tentaranya tuh berhasil digulingkan gitu loh. Jadi matanya tuh picek karena ada kabut gitu. Jadi saudara-saudara Kronos dikirim ke dunia bawah yang sangat suram, dan Kronos sendiri dibuang dan kehilangan kekuasaan tertinggi untuk selama-lamanya. Jadi pada akhirnya Zeus itu tuh menggantikan tahta atau posisi Kronos menjadi raja atau dewa yang paling tinggi dalam mitologi Yunani. Dan perang ini disebut Titanomachia dan merupakan perang yang diuraikan paling jelas oleh penyair klasik. Kekalahan Kronos dan dibuangnya dia dari kerajaan mengakhiri karirnya sebagai seorang dewa Yunani. Kronos dianggap masih ada karena keabadiannya, meskipun tidak lagi memiliki pengaruh atau otoritas, dan tempatnya diisi oleh keturunan dan penggantinya yaitu Zeus. Kronos digambarkan sebagai orang tua yang bersandar pada sebuah sabit besar dengan jam pasir di tangannya. Jadi jam pasir ini sendiri melambangkan saat-saat yang cepat berlalu, dan sabit besar adalah lambang waktu yang habis menebangi masa lalu cuy. Nah jadi itulah tadi aja ya sejarah atau cerita mengenai sosok Titan dan dewa yaitu yang bernama Kronos ya, yang mempunyai 6 anak, dan anaknya berhasil mengalahkan karena ya Kronos ini tadi tuh gila akan tahta gitu loh. Pokoknya Kronos tuh rela memakan anaknya ya, atau membunuh anaknya demi jabatan atau tahta gitu loh. Nah jadi mungkin video selanjutnya kita bakalan membahas ke-6 anak dari Kronos ya, yaitu Hestia, Demeter, Hera, Hades, Poseidon, dan Zeus cuy. Nah jadi mungkin videonya segini aja ya, dan mohon maaf banget kalau misalkan ceritanya ini tadi ada yang salah, ya dikoreksi aja bareng-bareng gitu loh ya. Yaudah, like, comment, dan subscribe channel ini. See you next time and cheers.